Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Bakri. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Pola Belajar Mahasiswa. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana media sosial dapat membantu proses belajar mahasiswa, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi sumber distraksi apabila tidak digunakan secara tepat. Media sosial saat ini sudah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa. Berdasarkan data yang ditampilkan pada slide, terdapat sekitar 180 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia pada akhir tahun 2025. Perlu dipahami bahwa identitas pengguna tidak selalu sama dengan jumlah individu karena satu hal dapat memiliki lebih dari satu akun. Meskipun demikian, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia sangat besar. Bagi mahasiswa, media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, media sosial juga dapat digunakan untuk mencari informasi, berdiskusi, membagikan materi, dan membangun hubungan dengan orang lain. Namun, penggunaan yang tidak terkontrol juga dapat mengganggu konsentrasi dan waktu belajar. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul sebuah pertanyaan penting, yaitu apakah media sosial menjadi alat bantu belajar atau justru menjadi sumber distraksi bagi mahasiswa? Jawabannya tidak selalu sama bagi mahasiswa. Dampak media sosial sangat bergantung pada tujuan penggunaan, durasi penggunaan, dan cara mahasiswa mengelola waktunya. Apabila digunakan untuk mencari materi dan berdiskusi, media sosial dapat membantu proses belajar. Sebaiknya apabila digunakan tanpa tujuan dan dalam waktu yang terlalu lama, media sosial dapat mengganggu kegiatan akademik. Slide ini menunjukkan peningkatan jumlah identitas pengguna media sosial di Indonesia. Pada tahun 2024, jumlahnya sekitar 139 juta, kemudian meningkat menjadi 143 juta pada tahun 2025, dan mencapai sekitar 180 juta pada tahun 2026. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan sekitar 26% menuju tahun 2026. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa media sosial semakin kuat dan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat termasuk kehidupan mahasiswa. Namun sekali lagi, istilah user identities atau identitas pengguna tidak selalu menunjukkan jumlah individu yang berbeda, karena seseorang mungkin menggunakan beberapa akun dalam waktu yang sama. Baik, selanjutnya adalah dampak positif terhadap pola belajar. Media sosial memiliki beberapa dampak positif terhadap pola belajar mahasiswa. Pertama adalah akses yang cepat. Mahasiswa dapat menemukan video pembelajaran, materi kuliah, contoh tugas, dan penjelasan mengenai suatu topik dengan lebih mudah. Yang kedua, diskusi yang fleksibel. Melalui grup kelas atau media sosial, mahasiswa dapat bertanya, berdiskusi, dan berbagi file tanpa harus selalu bertemu secara langsung. Ketiga, microlearning, yaitu proses mempelajari suatu konsep melalui konten yang singkat dan sederhana, misalnya melalui video pendek, infografis, atau rangkuman materi. Jadi, media sosial dapat memperluas sumber belajar apabila digunakan dengan tujuan yang jelas. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Selain memberikan manfaat, media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif, terutama dalam bentuk distraksi. Ketika mahasiswa sedang belajar, notifikasi pesan, komentar, atau konten baru dapat membuat perhatian berpindah dari tugas yang sedang dikerjakan. Selain itu, kebiasaan membuka media sosial dan melakukan scrolling dapat membuat waktu belajar terlihat panjang, tetapi hasil yang diperoleh tidak maksimal. Sebagai contoh, seorang mahasiswa mungkin duduk belajar selama 2 jam, namun karena sering membuka media sosial, waktu yang
waktu yang benar-benar digunakan untuk belajar mungkin jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, resiko utamanya bukan hanya penggunaan media sosial, tapi kebiasaan belajar sambil terdistraksi. Selanjutnya yaitu dampak pada tugas mahasiswa. Data pada slide ini menunjukkan hubungan antara durasi penggunaan media sosial dan penyelesaian tugas mahasiswa. Dalam studi yang dicantumkan, sekitar 84,5% responden menggunakan media sosial lebih dari 4 jam dalam satu hari. Selain itu, 39,4% responden setuju bahwa media sosial memberikan dampak negatif terhadap penyelesaian tugas. Data ini tidak berarti bahwa semua mahasiswa yang menggunakan media sosial dalam waktu lama pasti mengalami masalah akademik. Namun, durasi penggunaan yang tinggi perlu diimbangi dengan kontrol diri dan manajemen waktu. Selanjutnya, perubahan pola belajar mahasiswa. Media sosial juga mengubah pola belajar mahasiswa. Pada masa sebelumnya, mahasiswa lebih banyak belajar dengan membaca buku atau materi yang panjang. Saat ini, banyak mahasiswa memperoleh informasi melalui video singkat atau infografis. Perubahan ini tidak selalu buruk karena materi singkat dapat membantu mahasiswa memahami gambar atau suatu topik. Namun, terdapat risiko bahwa mahasiswa hanya memahami materi secara umum dan tidak mempelajarinya secara mendalam. Oleh karena itu, konten singkat sebaiknya digunakan sebagai pengantar. Mahasiswa tetap perlu membaca buku, jurnal, dan sumber akademik agar memperoleh pemahaman yang lebih lengkap. Selanjutnya yaitu analisis dari dua sisi media sosial. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, media sosial dapat dilihat dari dua sisi. Pada sisi pertama, media sosial dapat menjadi alat belajar. Mahasiswa dapat menggunakan untuk mencari materi, bertanya pada teman, berdiskusi, dan membuat rangkuman. Pada sisi yang lain, media sosial dapat menjadi sumber distraksi, terutama apabila digunakan tanpa tujuan, atau terlalu lama, atau bercampur dengan sebagai konten hiburan. Karena itu, solusi yang tepat bukan menghapus atau berhenti menggunakan media sosial sepenuhnya. Hal yang lebih penting adalah mengatur cara penggunaan agar media sosial tetap memberikan manfaat tanpa mengganggu kegiatan akademik. Selanjutnya adalah strategi yang bijak untuk media sosial ini. Untuk menggunakan media sosial secara lebih bijak, mahasiswa dapat menerapkan strategi 3S. S yang pertama adalah set tujuan. Sebelum membuka media sosial, tentukan terlebih dahulu informasi atau materi yang ingin dicari. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya melakukan scrolling tanpa arah. S yang kedua adalah schedule atau membuat jadwal. Mahasiswa perlu memisahkan waktu belajar dengan waktu untuk hiburan dan media sosial. Dan S yang ketiga yaitu study mode. Ketika sedang belajar atau mengerjakan tugas, matikan notifikasi agar konsentrasi tidak mudah terganggu. Selanjutnya, rekomendasi praktis. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Bagi mahasiswa, media sosial sebaiknya digunakan untuk mencari sumber pembelajaran, berdiskusi, dan mencatat informasi penting. Mahasiswa juga perlu memeriksa kembali apakah informasi yang ditemukan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Sementara itu, dosen dapat membantu dengan memberikan rekomendasi sumber yang kredibel dan menggunakan media sosial sebagai media pendukung pembelajaran. Dosen juga dapat memberikan tugas refleksi agar mahasiswa tidak hanya melihat konten, tetapi perlu memahami dan mengevaluasi informasi tersebut. Prinsip utamanya adalah menggunakan media sosial sebagai sosial secara sadar dan membukanya secara otomatis tanpa tujuan. Yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pola belajar mahasiswa. Media sosial dapat memperluas akses informasi, memudahkan diskusi, dan menyediakan berbagai bentuk materi untuk materi pembelajaran. Namun, media sosial
juga dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa, mengurangi waktu belajar, dan menyebabkan penundaan tugas apabila digunakan berlebihan. Oleh karena itu, media sosial dapat memperkuat pola belajar mahasiswa apabila digunakan dengan tujuan yang jelas, batas waktu yang tepat, dan kontrol terhadap fokus. Demikian presentasi saya mengenai dampak penggunaan media sosial terhadap pola belajar mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.